Halo, kembali lagi di siaran sebentar bareng saya Aku Bangkit ya. Aku Bangkit. Sorry tadi openingnya suaranya terlalu keras karena lupa buat nyeting audionya. Maklum, tangan dua mengulik sini, dan mengulik sini, kita bergerak sendiri-sendiri. Ini jadi program pertama Aku Bangkit di di Facebook lah ya. Di media sosial setelah berlama sekali nggak on di jagat dunia online, terutama media sosial untuk ngomongin konten kreator. Ya biasalah manusia lah ya, kita seneng esok merasa sibuk sendiri gitu. Sampai lupa bahwa banyak hal yang harus diceritakan, banyak hal yang harus dikisahkan. Makanya kita siaran sebentar. Ya, pada episode pertama ini sebenarnya aku banget cuma kepengen cerita sedikit sih ya, karena kita kepengen ngobrolnya tematik gitu ya, kepengen ngobrolnya lebih spesifik, tidak ngayawara gitu ya, tapi kita ngobrol pelan-pelan apa yang harus kita obrol, terutama dari sudut pandang Aku Bangkit. Nanti teman-teman bisa deh menambahkan POV-nya di kolom komentar gitu. Tapi sebelum kita ngobrol banyak, aku minta teman-teman untuk segera like fanpage-nya jika belum. Jika sudah, jangan lupa untuk share dan pastikan teman-teman komentar tentang sudut pandangnya teman-teman, karena kadang momen yang sebentar itu adalah momen yang sangat spesial, jadi jangan dilewatkan ya. Nah, ngomong-ngomong sesuatu yang bukan miliknya ya. Jadi kita nggak ngomongin soal cinta ya, tapi pada malam hari ini aku cuma pengen cerita tentang sepak bola. Jadi karena mungkin masuk bulan Juli ini salah satu akun yang sangat Aku Bangkit follow, kemudian ikuti dengan intens, bahkan tiap hari nih, kayaknya 2 mingguan terakhir tiap hari bener-bener ngeliatin akun yang satu di sini. Teman-teman pasti tahu akun Here We Go ya. Ya tahu ya, Fabrizio Romano, salah satu jurnalis di olahraga terutama sepak bola yang sangat dinanti-nantikan kalau sudah ngomongin Here We Go. Sangat dinantikan kalau sudah masuk ke musim transfer pemain, baik musim paruh musim ataupun akhir musim seperti sekarang ini. Jadi ini sudah beberapa tahun aku benar-benar update ya berbagai informasi tentang Here We Go. Senang Here We Go. Jadi pemain-pemainnya itu siapa yang pindah, kenapa pindah, isunya seperti apa, ada yang menarik atau enggak gitu. Itu benar-benar kayaknya sih tahun ini lebih intens lagi untuk ngikutin transfer pemain gitu. Meskipun memang kalau dilihat secara spesifik ya aku nggak akan mengikuti secara detail sebenarnya transfer pemainnya itu sudah siapa aja, klub-klubnya mana aja, itu nggak terlalu, tapi lebih kepada ya yang disajikan sama Fabrizio Romano gitu ya, seperti apa. Dan terutama aku ngikutinnya itu karena faktor PS-an sebenarnya. Jadi ya karena seneng PS-an, dan PS-an itu sesuatu yang sangat strategik gitu ya buat cowok. Kita kan bakal ulas lebih dalam lagi tentang PS-an beberapa waktu ke depan lah ya, kita cari waktu yang terbaik ya. Tapi buatku itu PS-an nggak sekedar olahraga jempol gitu atau pertaruhan harga diri antar dua pria gitu. Tapi tentang bagaimana meracik strategi berdasarkan kerangka pemain yang ada di tabel daftar pemain dan juga tren yang ada di dunia nyata begitu, memadukan itu. Jadi transfer pemain itu sangat penting buat aku gitu terutama ya. Nggak tahu teman-teman ya.
aku sengaja ya ngobrolnya diselingin musik-musik sedikit karena memang mungkin teman-teman akan risih ya, tapi ini salah satu cara untuk membuatku jeda sih sebenarnya. Jadi nggak sekedar ngomong ngalor gitu loh bolak-balik kayak gitu, karena omongan public speakingku masih belum rapi, belum enak didengerin gitu. Jadi aku harus kasih jeda-jeda musik dan memang sengaja memberikan backsound karena biar nggak belibet aja sih. Jadi mohon maaf ya kalau teman-teman gak suka, tapi boleh lo komentar, oh ini oke aja, ini nggak oke aja gitu pakai backsound ya. Nah, salah satu transfer yang aku banget ikutin itu sebenarnya musim ini ya. Musim ini Arsenal dan juga Barcelona ya. Ya sebenarnya kalau ditambah satu lagi aku akan menambahkan Liverpool gitu. Kenapa aku ngomong Liverpool dulu ya? Kenapa Liverpool? Bukan karena aku senang banget Liverpool itu, tapi belakangan ini mungkin 2-3 bulan terakhir memang kalau main PS sama temen kosan itu memang musuhnya adalah Liverpool begitu. Jadi mengikuti tren transfernya mereka itu sedikit banyak bisa memberikan dimensi kira-kira gitu, kira-kira musuhnya bakal berak seperti apa sih, siapa sih materi pemainnya gitu. Kayak pertama denger ada Florian Wirtz gitu ya, si penyihir dari Jerman itu yo agak ketar-ketir karena dia mainnya sangat taknikal ya, keren banget gitu tekniknya gitu. Nah itu ditambah lagi Frimpong yang sudah biasa kerja sama di Leverkusen sama Wirtz itu, jadi agak ketar-ketir. Dan memang betul ya, kalau udah lagi PS-an yo 2 orang itu sudah ditransfer, kemudian wes babi buta, susah banget dilewatin. Kalau Frimpong sudah dimainin di fullback kanan itu ampun Liverpool ya kalau aku PS-an, nggak tahu kalau teman-teman PS-an. Nah kemudian kenapa Arsenal gitu ya, apa ya karena memang sebenarnya kan beberapa tahun terakhir juga aku banget termasuk orang yang senang dengan Arsenal ya, selain juga Manchester City. Tapi kan Manchester City kan beberapa tahun ini cenderung stuck ya strategi transfernya begitu, yang main itu aja dan sangat bergantung pada permainan. Nah kalau Arsenal ini kan penasaran aja kalau pemainnya sudah diperbagusi begitu, mereka bakal berkembang atau enggak ya. Ternyata ya beberapa musim terakhir ini memang mereka ampun-ampunan, wis menggebu-gebu di paruh musim pertama, tapi hancur-hancuran di musim kedua ini memang wes. Kalau lihat Arsenal itu saya ingat Batong. Iya karena dia fansnya Arsenal dan kalau PS-an dia pakai Arsenal gitu. Ya kadang sih menang tapi ya wah kayak kalah ya dia. Nah yang ketiga kenapa Barcelona, karena memang sebenarnya basicnya lebih karena aku PS-nya pakai Barcelona ya. Itu sebenarnya nggak tahu ya, mungkin disebut latah atau enggak ya, dulu pertama milih Barcelona karena ya kalau aku lebih mungkin ya teman-teman dulu milih Barcelona karena era Messi, Ronaldinho, terus Eto'o itu kan sangat powerful gitu ya untuk PS-an, bahkan untuk di liganya yang beneran gitu. Nah tapi kalau aku sih lebih karena faktor ini sebenarnya, faktor Iniesta sama Xavi gitu. Karena kalau dulu aku main bola kan di tengah ya, jadi kalau aku senang banget kalau ada tim-tim yang permainannya di tengah itu menguasai begitu, sangat menghegemoni gitu. Itu menyenangkan melihat mereka itu. Jadi dari situ ngeliat oh ya udah PS-an juga oh ya pakai Barcelona gitu. Ya di sisi lain juga kalau main PS-an kan daya tempurnya luar biasa ya dibandingkan tim-tim yang lain gitu, terutama Liga Italia itu kan wah daya tempurnya masih terlalu ketar-ketir gitu. Nah kalau Arsenal juga sama sebenarnya. Kalau Arsenal juga dipilih karena memang dulu era Rosicky, terus kemudian Santi Cazorla masuk, Arshavin dulu ya ada. Itu kalau dilihat itu senang, jadinya aku juga termasuk salah satu orang yang suka dengan pola permainannya Arsenal dari dulu begitu. Karena kalau udah di tengahnya udah berkembang itu wah luar biasa.
Nah, salah satu transfer juga yang aku banget ikutin sebenarnya Juventus ya, karena itu aku seneng dari dulu gitu, dari zaman Pavel Nedved dulu. Ya, kalau musuh-musuhnya pakai Barcelona gitu-gitu sudah ada yang pakai begitu, aku yo akan pakai Juventus dengan formasi 352. Tapi sekarang Juventus nggak cukup punya daya gedornya ya, terutama di depan, meskipun ada pakai jenengannya Vlahovic gitu dan juga Yildiz, tapi memang daya tempurnya masih kurang lah. Kalau Munia ini kan cuma dipinjam kan, kabarnya dia akan pindah ke Liga Inggris gitu karena tidak akan diperpanjang sama Juventus, karena sekarang Conceição, Nico ya pemain-pemain yang menurutku nggak terkenal dan nggak cukup fight gitulah, kayak level-level itu kita kenal Bernardeschi ya. Ya sepak bola itu. Nah, tapi ya kalau mau jujur ya, terlepas dari keramaian transfer itu ya kan, Barcelona sekarang kabarnya udah dapat Hirwigo-nya siapa? Ya betul, Rashford. Terus Arsenal juga kabarnya sudah dapat Hirwigo siapa? Kabarnya sudah dapat Gyökeres gitu ya. Terus siapa, Liverpool ya sudah dapat siapa? Sudah dapat Eketiah namanya, yang jebolan Arsenal kalau nggak salah. Kalau Juventus dapatnya Jonathan David dari Lille apa ya, kalau nggak salah dari Lille, dia bomber di Liga Prancis yang katanya Liga Petani. Kita nggak tahu ya nanti perkembangan striker handal ini akan sejauh apa. Tapi yang agak menyebalkan memang dari transfer mungkin 2-3 tahun terakhir inilah ya, 2-3 tahun terakhir ini adalah infotainmentnya sih sebenarnya. Terlalu banyak infotainmentnya, terlalu banyak gimmick-gimmicknya gitu, tarik ulur, panas, kelamaan isunya ya kayak gitu-gitu. Kayak ini MU kan termasuk salah satu tim yang dalam beberapa tahun terakhir ini kalau ngomongin pembelian pemain, penjualan pemain itu kan sangat dramatis ya. Jadi itu memang sangat luar biasa gitu. Di Liverpool, di MU terutama. Kalau Liverpool kayaknya memang jarang transfer, tahun kemarin juga nggak terlalu mencolok transfernya. MU kan beberapa tahun ini sangat menggebu-gebu ngomong transfernya, tapi ya memang belum saatnya mungkin ini MU untuk kembali bangkit. Semoga musim ini bisa kembali bangkit biar nggak sepi-sepi amat tuh media sosial. Ya sayang kalau tiap hari cuma ngeceni MU kalah toh, kalau tiap pekan gitu. Tapi ya kalau pertandingannya ketat kan ya oke. Nah, ngomong-ngomong soal transfer bola, kemarin aku habis ngeliat Fabrizio Romano itu tweetnya kayak apa, panjang dadat. Itu aku jadi ingat Persibangga gitu. Nah, Persibangga itu aku coba lihat tak searching ya, tak bener-bener tak searching akun Instagramnya ini. Aku coba cek Instagramnya, terus Instagramnya malah udah lama nggak update. Yang apa namanya, yang resmi ya, Persibangga ID itu masih lama itu nggak update. Dia itu terakhir update itu masih bulan ini sih, tapi itu kan juga karena ada postingannya Mas Igun ya tentang sepak bola. Aku nggak tahu ya. Yang terakhir di awal Juli itu karena ada audiensi dengan ASKA PSSI gitu. Nah itu aku lagi pengen ngerti kayak apa sih sebenarnya beritanya. Tak cek tuh, tak coba tak cari. Ternyata memang terakhir pemberitaan itu tentang kepenginannya wakil bupati ke Liga 2, Persibangga ke Liga 2. Betul. Nah, ke Liga 2 kira-kira teman-teman gimana nih melihat kiprahnya Persibangga Laskar Sudirman dalam beberapa tahun terakhir. Kemarin dulu kan sempet naik ya, mungkin terakhir saya ngobrol itu berarti sama siapa namanya, Gunario. Iya, Gunario itu kan tahun berapa itu, sebelum pandemi apa ya, apa pasca pandemi itu. Nah itu ya euforianya muncul saat dari Liga 3, Liga 2 dan sejenisnya gitu, naik Liga 1, tapi ya ternyata keok juga. Sorry, terguncang meja saya bos. Nah setelah itu
euforia media sosial sih sebenarnya udah mulai naik ya, Persibangga, Laskar Sudirman, Balik Mania dan sejenisnya kan, karena ada media sosial semakin banyak orang yang datang, kemudian ada semangat lokal pride gitu ya. Ternyata memang Persibangga belum bisa bersaing di Liga 2, akhirnya ya kembali lagi ke Liga 3. Nah ini memang harapannya sih kembali lagi ke Liga 3, terus Liga 1, nanti juga liga paling tinggi itu liga apa? Ya jujur aku nggak terlalu mengikuti Liga Indonesia ya, tapi ngelihat Persibangga sekarang itu kayaknya wah eman cok gitu ya. Ini kita harus penuh semangat sepertinya untuk mengepakkan sayap dari generasi muda di Purbalingga dan sekitarnya ya. Ya kalau beberapa tahun terakhir mungkin ya ya ada perjuangan, cuma memang hasilnya masih belum memuaskan. Ya harapannya sih memang Persibangga bisa berkembang lebih cepat, lebih pesat ya. Jadi kita bisa melihat Persibangga yang bertumbuh dan juga enak dilihat gitu, karena sekarang sepak bola kan udah nggak sekedar olahraga ya, olahraga kompetisi, tapi juga enak dilihat permainannya. Semakin banyak orang yang tahu tentang teknik, semakin banyak orang tahu tentang strategi. Jadi memang ya wajar kalau tuntutan supporter itu semakin banyak dan ketat ya. Ya semoga Persibangga semakin bisa bangkit lagi ya. Nah, harapannya teman-teman apa nih terkait dengan Persibangga, atau mungkin fans-fans bola dunia juga boleh sekali komentar deh. Kira-kira harusnya seperti apa? BTW itu Milan luar biasa ya, kalau dilihat sudah dapat Modric, siapa itu internasional Milan juga sedang mencoba mengurai benang kusut ya. Pasca kemarin ditinggal Simeone Inzaghi dan pemainnya sudah mulai merajuk gitu ya. Kita akan melihat bagaimana persaingan di Liga Italia, Liga Inggris, Liga mana lagi, Liga Jerman, ada Liga Italia, Spanyol, ada Liga Prancis, ada banyak liga-liga yang lain. Menurut teman-teman, liga mana yang akan semakin seru dan semakin ketat pada persaingannya tahun ini, dan bagaimana harapannya teman-teman terkait dengan Persibangga? Begitu saja ya, namanya siaran sebentar, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama namanya apa? Lamanya menunggu kamu.